Setelah mendapatkan dukungan penuh dari FIFA, Timnas Indonesia akhirnya lebih percaya diri untuk menghadapi sisa laga round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, termasuk saat menjamu tim yang akhir-akhir ini selalu membuat drama, Timnas Bahrain. Tak hanya itu saja, dengan bergabungnya sejumlah pemain grade A seperti Kevin Dix, Jairo, Mauro Zylstra hingga Emiliano Jonathan yang gacor bersama VTC akhir-akhir ini, jelas akan membuat Timnas Indonesia makin diwaspadai oleh tim-tim rival di grup C ini. Dan jika semua bergabung sesuai rencana, misi balas dendam versus Bahrain di GBK akan berjalan lancar, sekaligus semakin menarik untuk dinantikan. Walaupun Bahrain menggunakan trik curang, kita akan pakai cara Jepang dengan menunjukkan kualitas di lapangan. Kong kali kong Bahrain dan AFC akhir-akhir ini sempat membuat heboh masyarakat Indonesia. Bahkan saya sendiri merasa takut AFC akan mengabulkan permintaan konyol Bahrain memindahkan venue ke tempat netral. Bagaimana nggak takut coba? Bahrain bisa aja loh berniat buruk kepada Timnas Indonesia lagi, karena mereka kan nggak mau kalau Indonesia yang lolos ke babak berikutnya atau round keempat. Alasannya jelas, karena Indonesia menjadi tim yang paling diwaspadai dalam beberapa tahun kebelakang sebagai tim non-unggulan yang mampu bersaing dengan tim-tim elit Asia. Namun kini rasa takut itu seketika hilang setelah kita mendapatkan dagangan pusat yakni FIFA. FIFA dengan tegas menolak Bahrain yang meminta perpindahan venue di luar Indonesia. Dan hal itulah yang membuat Bahrain dan AFC kini semakin terpojok karena ya gimana lagi, keduanya sudah nggak bisa buat drama lagi. Meski sudah terpojok, kita tahu sendiri kalau dengan kekuatan uang yang mereka miliki, Bahrain ini akan menghalalkan segala cara untuk tetap menjegal Indonesia. Tapi tenang saja, kita punya ketua PSSI yang keren, macam Pak Erik. Jelas Pak Erik gak akan diam begitu saja, salah satunya dengan menambah kekuatan Timnas Indonesia, supaya kualitas Timnas kita makin keren, dan kita bisa lawan kelicikan tim-tim Timur Tengah dengan kualitas macam Timnas Jepang. Namun untuk mengarah ke sana, jelas tim Garuda masih butuh pemain-pemain yang secara kualitas memang mumpuni, terutama ya di barisan tengah dan depan. Maka dari itu, setelah Kevin Dix, diketahui kalau nama Jairo Redwood, Ole Romane, Mauro Zylstra, dan Emiliano Jonathan adalah nama-nama yang diharapkan paling tidak bisa memperkuat Timnas Indonesia bulan Maret 2025 di saat kita memasuki laga-laga krusial. Dan seandainya kita berhasil menambah kekuatan dengan nama-nama di atas, secara kedalaman skuad kita lebih balance. Apalagi kita berkaca pada performa mereka yang sedang bagus, pastilah ini akan memberi pengaruh besar bagi tim. Dan pasti Coach Shin menjamin gak akan mengulang kesalahan yang sama seperti di laga versus Cina. Karena bagaimanapun, ia pasti juga ingin Indonesia lolos ke Piala Dunia. Emiliano Jonathan semakin gacor di Belanda. Emiliano Jonathan adalah pemain VTC yang musim ini berkompetisi di Keuken Champion Divisi atau kasta kedua Liga Belanda. Performa pemain berusia 20 tahun ini sedang menggila bersama VTC. Dalam laga terbaru melawan FC Dordrecht, ia mencetak 1 gol dan 1 assist. Berkat torehan itu, Emiliano Jonathan sudah mengoleksi 7 gol dan 3 assist dari 11 pertandingan yang sudah dilakoni bersama VTC. Catatan itu sungguh mengagumkan, mengingat usia Emiliano yang masih muda, tapi sudah menjadi andalan di klubnya. Melihat performanya yang naik daun, PSSI wajib memepet pemain VTC itu untuk diproses naturalisasi, sebab ia mengaku punya darah dari Depok. Bukan hanya itu,
Emiliano Jonathans juga mengatakan bahwa dirinya belum menutup kemungkinan untuk membela timnas Indonesia. "Saya belum menutup kemungkinan itu," ujar Jonathans seperti dilansir dari ESPN NL. Akan tetapi, ia memang belum menentukan pilihan untuk memperkuat timnas Indonesia atau Belanda. Pasalnya, Emiliano juga dikabarkan sudah mendapatkan kontrak dari PSSI tapi masih digantung. Alasannya Emiliano masih harus fokus kepada karirnya, sebab pemain 20 tahun ini baru saja sembuh dari cedera panjang ACL. "Saya baru pulih dari cedera serius. Saya ingin membangun chemistry dengan rekan satu tim. Mungkin di akhir musim kita bisa melihat kemungkinan yang terjadi," sambungnya. Pernyataan tersebut tentu harus jadi bahan pertimbangan PSSI untuk terus memepet Emiliano Jonathans agar mau membela timnas Indonesia. Cavendish gak sabar bela timnas Indonesia. Sepulang dari Indonesia, Kevin langsung bergabung lagi ke klubnya FC Copenhagen untuk melakoni pertandingan Liga melawan Feyenoord Club. Memang secara resmi belum jadi bagian dari timnas Indonesia, tapi menariknya, media-media di Denmark telah memahami jika itu hanya soal waktu. Ya, saat gambaran starting 11 diperlihatkan, tampak Kevin ini sudah terdaftar sebagai pemain Indonesia, di mana itu terlihat dari gambar bendera merah putih yang terdapat sebelah kanan namanya. Nah, di laga yang sukses dimenangkan Copenhagen dengan skor 3-1, Kevin bermain cukup baik seperti biasanya, walaupun di laga ini ia main sebagai bek kiri. Tercatat di laga ini Kevin mampu menciptakan akurasi passing sebesar 89% dan mampu meng-create satu peluang. Gak cuma itu, Kevin ini juga tercatat mampu melepas total 11 passing ke final third, di mana hal itu cukup menjadi bukti kalau pemain ini emang punya sisi ofensif yang bagus. Namun tak lupa, dari sisi pertahanan, Kevin juga menunjukkan statistik yang bagus, di mana ia pun melepas 1 tackle sukses, 1 clearance, 2 defensive actions, 5 ball recoveries, dan memenangkan 3 duel. Dan salah satu aksi terbaiknya saat ia berhasil menggagalkan peluang emas tim lawan di dalam kotak penalti. Dan di awal pekan nanti, tim Cavendish akan bertemu dengan Real Betis di Liga Konferensi Eropa. Jelas ini akan menjadi pertandingan menarik untuk menyaksikan aksi-aksi Cavendish di lapangan, sekaligus menjadi ajang pemanasan Cavendish sebelum bermain bersama timnas Indonesia pada bulan November mendatang. Dia bahkan sudah tak sabar untuk debut bersama timnas Indonesia. Sementara itu, agar timnas Indonesia bisa berada di level timnas Jepang, Messilgers menyebut kalau porsi latihan timnas Indonesia harus lebih ditingkatkan lagi. Dengan begitu, menurutnya naturalisasi pemain keturunan di Eropa itu salah satu alasan jika timnas Indonesia mau naik level. Hal itu dikatakan Messilgers dalam wawancara lamanya dengan KRTV2 tahun lalu. Wawancara itu kembali jadi sorotan saat Messilgers sudah resmi jadi pemain naturalisasi timnas Indonesia kurang dari 2 bulan ini. "Menurut saya, kalau mau naikkan level tim, perlu pemain naturalisasi. Karena bukan mereka tidak punya pemain bagus di Indonesia, tapi cara kamu berlatih di Eropa begini," kata Messilgers. Emang sih, kalau mau bersaing di level yang lebih tinggi, ya usahanya lebih dikerasin lagi. Gak ada orang yang sukses hanya berliha-liha doang, kan gitu. Dan terlepas dari apapun, pokoknya mah tetap semangat aja. Tetap berikan yang terbaik di lapangan. Kalau kita mau bekerja keras, pasti bisa kok, bisa. Dengan kekuatan timnas yang semakin bertambah, kita seharusnya bisa menahan imbang timnas Jepang. Apalagi ngalahin Bahrain, mudah banget.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.